teman-teman, perkenalkan saya Tiara Nuraini dengan NIM 1735211 dari D3 Administrasi Perkantoran 2020. Video ini saya persembahkan untuk mata kuliah Digital Office dengan materi yang akan dibahas mengenai pengawasan produktivitas kerja dan submateri yang akan dibahas diantaranya pengertian, faktor, dan indikator produktivitas kerja, ciri-ciri pegawai produktif, dan pengukuran kerja. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pengawasan produktivitas kerja. Nah, produktivitas kerja sendiri merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana. Sedangkan pengawasan adalah suatu aktivitas yang selalu mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. Nah, pengawasan dalam hal ini merupakan sebagai upaya yang sistematik untuk mengamati atau memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas, serta kegiatan dalam suatu organisasi tersebut terlaksana sesuai dengan waktunya nih. Nah, jika dalam pelaksanaan tugas-tugas seorang pegawai didapati adanya penyimpangan, maka tindakan yang sebaiknya diambil adalah tindakan korektif atau koreksi. Dengan adanya tindakan koreksi tersebut, pegawai tersebut dapat kembali bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan selama ini. Dengan kata lain, pengawasan adalah suatu fungsi yang dalam melaksanakan pengawasan yang merupakan suatu instrumen ini untuk mengubah perilaku disfungsional atau menyimpang, bukan hanya untuk memberikan sanksi atau hukuman ketika terjadi kesalahan, tetapi untuk membantu yang bersangkutan mengubah perilakunya serta bersikap seperti seharusnya sebagai seorang pegawai dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apapun teknik yang dilakukan dalam pengawasan, sasaran utamanya yaitu menemukan apa yang tidak beres dalam pelaksanaan sebagai tugas. Ternyata pengawasan produktivitas kerja itu sangat penting loh, karena di dalam pengawasan produktivitas tersebut terdapat pengukuran kerja untuk mengukur aktivitas ataupun pekerjaan yang dilakukan dengan membandingkan hasil kerja aktual yang diharapkan. Pengukuran kerja juga dapat membantu meningkatkan tingkat efisiensi dari metode dan proses kerja yang dilakukan saat ini. Nah, pengukuran kerja ini juga memberikan dasar bagi keputusan perusahaan untuk menambah pegawai baru dengan metode yang tepat. Lantas, apa saja sih indikator-indikator dari pengawasan yang efektif? Mari simak penjelasan berikutnya. Jadi, indikator pertama dalam melakukan pengawasan yang efektif yaitu merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan, bahwa teknik pengawasan harus sesuai dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut. Nah, yang kedua ini menjadikan petunjuk tentang kemungkinan adanya defisiasi dari rencana. Yang ketiga, objektivitas dalam melakukan pengawasan. Nah, standar harus jelas, terlihat bukan saja dalam prosedur mekanisme kerja, tetapi juga dalam rangkaian kriteria yang menggambarkan persyaratan kuantitatif dan kualitatif serta sedapat mungkin dinyatakan secara tertulis. Yang keempat, keluasan pengawasan. Nah, setiap organisasi ini diharapkan mempunyai contingency plan yang digunakan sebagai pengganti rencana utama yang telah ditetapkan apabila situasi menghendakinya. Nah, yang kelima ini efisiensi pelaksanaan pengawasan, yang dimana pengawasan ini dilakukan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari para pemilik modal dan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang ketujuh, pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang bersangkutan. Dengan mengatasnamakan kecanggihan sistem pengawasan ini, banyak digunakan dan dikembangkan berbagai teknik untuk membantu para manajer melakukan pengawasan secara efektif. Dan yang kedelapan, mencari yang tidak beres. Nah, tentunya
untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja dan menyoroti sistem kerja pada organisasi. Dan yang terakhir, bersifat membimbing. Jika telah ditemukan apa yang tidak beres dan siapa yang salah, serta telah diketahui faktor-faktor penyebabnya, seorang manajer sudah seharusnya untuk berani mengambil tindakan yang tepat sehingga kesalahan yang dibuat oleh bawahan tidak terulang kembali. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Sudarmayanti 2001 yaitu diantaranya yang pertama, sikap kerja. Yang kedua, tingkat keterampilan. Lalu hubungan antar tenaga kerja dan pimpinan organisasi. Lalu manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja, dan kewirausahaan. Sedangkan menurut Ambar Teguh Sulistianti dan Rosidah bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya produktivitas nih teman-teman. Nah diantaranya yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan yang merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non-formal yang memberikan kontribusi pada seseorang di dalam pemecahan masalah, daya cipta termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, skills atau keterampilan, yang dimana kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekayaan. Keterampilan diperoleh melalui proses belajar dan berlatih. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis. Dan yang ketiga, abilities atau kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai ini. Nah, konsep ini jauh lebih luas karena dapat mencakup sejumlah kompetensi, pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk kemampuan. Dengan demikian, apabila seorang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, diharapkan memiliki ability atau kemampuan yang tinggi pula. Dan yang keempat yaitu attitude, di mana merupakan suatu kebiasaan yang terpolakan. Jika kebiasaan yang terpolakan ini memiliki implikasi positif dalam hubungannya dengan perilaku kerja seseorang, maka akan menguntungkan. Artinya, apabila kebiasaan-kebiasaan pegawai adalah baik, maka hal tersebut dapat menjadi perilaku kerja yang baik pula. Dan kelima yaitu behavior, yang mana dengan perilaku manusia juga akan dibantukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dalam diri pegawai sehingga dapat mendukung kerja yang efektif atau sebaliknya. Berikut ini merupakan ciri-ciri pegawai yang produktif menurut Adele Timpe 1989-111 dalam Sudarmayanti 2001 mengungkapkan tentang ciri umum pegawai yang produktif. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, cerdas dan dapat belajar dengan cepat. Yang kedua, kompeten secara profesional atau teknis, selalu memperdalam pengetahuan dalam bidangnya. Yang ketiga, kreatif dan inovatif, memperlihatkan kecerdikan dalam keanekaragaman. Yang keempat, memahami pekerjaan. Yang kelima, belajar dengan cerdik menggunakan logika. Yang keenam, selalu mencari perbaikan. Yang ketujuh, dianggap menilai oleh pengawasnya dan memiliki catatan prestasi. Lantas, bagaimana sih tujuan pengukuran kerja dan aktivitas yang terukur? Pengukuran kerja pegawai administrasi dengan menetapkan tingkat produktivitas yang dapat diterima akan sangat berguna bagi perusahaan untuk mengukur aktivitas ataupun pekerjaan yang dilakukan dengan membandingkan hasil kerja aktual dengan yang diharapkan. Kegunaan lainnya yaitu untuk membantu perencanaan dan penjadwalan kerja. Dengan menggunakan standar kerja, manajer administrasi akan dapat menentukan jumlah waktu real yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pengukuran kerja juga dapat membantu menentukan tingkat efisiensi dari metode dan proses kerja yang dilakukan pada saat ini.
Sedangkan untuk mengukur pekerjaan administrasi di kantor, hendaknya manajer administrasi dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dapat diisolasi dan dihitung. Untuk memastikan hasil yang akurat, tugas harus konsisten dalam satu pengukuran dengan pengukuran lainnya. Karena fluktuasi hasil pengukuran akan dengan memudahkan menghancurkan tingkat kepercayaan terhadap standar kerja yang akan ditetapkan nantinya, guna mengimbangi biaya pengukuran yang cukup mahal. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai pengawasan produktivitas kerja. Gimana? Sudah dapat dipahami kan? Jangan lupa diimplementasikan ya, semoga dapat bermanfaat. Stay safe dan stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.